Hai Grace, Kiki. Wah, ini pertama kali langsung join. Mahasiswa teladan ya. Saya tulis dulu judulnya di sini ya. Bentar. Kiki, besok malam ya kita ketemu ya tentang topik pacaran sehat ala kekinian. Batasannya sampai di mana sih? Wah, besok stay tune ya teman-teman jam 9 malam menemani waktu Sabtu malam Minggu Anda. Dan kita bakal menemani Anda ngobrol santai psikolog dan mahasiswa psikologi bareng sama Grace, bacanya apa sih? Graciliata. Oke. Nah, ini sekarang teman ngobrol saya juga udah muncul. Iya. Muncul kan pesonamu. Saya aduh, kameranya jatuh, mau jatuh. Oke, saya mau menyapa dulu nih teman-teman. Ih, kameranya nih nakal banget nih. Oke, saya akan menyapa dulu teman-teman semuanya. Selamat datang lagi. Dan malam hari ini Kak Rani masih bakalan ngobrol santuy. Dan hari ini nggak sendirian kayak biasanya, pasti punya teman ngobrol santuy ya. Dan kali ini Kak Rani sengaja banget nih ngundang salah seorang mahasiswa psikologi Unaki Semarang. Orangnya cantik ya kan, komting di kelas. Keren pokoknya, pinter, smart. Dan hari ini kita bakal ngobrol panjang kali lebar. Judulnya udah Kak Rani tulis tuh di kolom komen. Jadi salah ini, salah. Judulnya salah tulis ini, sebentar. Ini yang benar nih judulnya. Oke, nah jadi judulnya terbaru ya teman-teman ya. Ngobrol santuy bareng Kak Rani dan Kak Elvina, manajemen diri pada mahasiswa supaya prestasi oke, pergaulan tetap kece. Oke, sekarang kita langsung undang ya teman ngobrol santuйnya Kak Rani malam ini. Di manakah dia? Elvina, munculkan pesonamu. Ini gimana nih? Saya kok nggak ada pilihan untuk invite teman ngobrol ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih. Ada, Hai Arum, apa kabar Yum? Sehat-sehat Yum di Banjarnegara. Halo Vin, Halo Kak. Oke. halo. Saya menyapa dulu Halo. ya. Oh iya, boleh Halo, boleh ada boleh boleh. Ajengmu. Terus kemudian ada Lindamui 86. Selamat malam. Hmm. Ada Grace Halo Gigi. halo Oke. semuanya. Dua malam ini kita bakalan, tapi kok suaranya kecil banget ya? Oh, kecil banget ya? Oke, Bentar, bentar. bentar. Oke, Sebentar. dulu. Oke. Ya, Hmm. sip. Udah. Dua Ini malam udah jelas ya? ini saya bakalan Iya, udah jelas. Jadi dua malam ini nih, teman-teman, saya Kak Rani bakalan ngajakin ngobrol mahasiswa psikologi nih. Besok juga bakalan ngobrol sama salah satu mahasiswa psikologi juga, Kak Elvina. Siapa tuh Kak? Wah, nanti surprise ya. Nanti Oh, malam bakal Kak Rani post besok temen ngobrol Kak Rani siapa dan temanya apa untuk menemani waktu malam mingguan. Besok kan hari Sabtu malam nih. iya, benar. Sekarang sebentar saya ambil notes dulu ya, sebentar. Iya nih Yum, kabarnya oh baik ciciku. Oke, syukurlah. Salam buat keluarga di Banjarnegara ya Yum. Salam buat suami juga di rumah. Halo juga Tambusu Indu, update Nego Niko. Oke, wah ini kayaknya Kak Elvina join nih mengundang aura-aura magnet. Aduh. Ya, banyak yang ikutan Semoga join ramai ya nih. Kak ya kali ini ya. Ya, semoga rame ya. Kita Iya, berharapnya gitu ya. benar. Semoga rame, antusias dan kita bisa memberikan yang terbaik ya. Iya, benar banget. Oke. Nah, Kak Elvina, gimana nih Ya, kabarnya? gimana? Masih di rumah ya? Iya, Masih ada di masih rumah sekarang ya? masih di rumah aja. Oke. So, kegiatan gimana nih belakangan ini nih Kak Elvina? Cerita dikit dong. Kalau kegiatan akhir-akhir ini sih Kak, kita masih kuliah online, kemarin sempat masih kuliah online kan. Kemudian Oke. selain itu kegiatan di rumah ya seperti biasa, bantu orang tua, kemudian olahraga. Habis itu selebihnya apa ya? Wow, oke. Selebihnya mungkin mengerjakan tugas-tugas yang ada selama ini sih, selama Ya. kuliah online ini. Oke. Pengalamannya gimana sih Kak Elvina sama kuliah online? Ini apa lebih lebih menyenangkan atau lebih enakan kuliah biasa atau gimana sih pengalamannya sharing dong? Oke, kalau pengalaman sih Kak, menurut
Saya sih lebih nyamannya kuliah tatap muka langsung sih, karena kalau kuliah online ini sendiri banyak banget kendalanya. Eh, Mungkin seperti teman-teman yang nonton juga pada tahu ya, seperti jaringan, kemudian setelah itu kegiatan-kegiatan kita di rumah, jelas agak susah akhirnya untuk mengikuti kuliah online ini, kayak gitu, Kak. Oke. Berarti kesulitannya lebih ke apa nih Kak Elvina? Maksudnya pembagian waktunya kah? Atau mungkin kuliahnya mungkin kurang ini ya, kurang efektif juga ya Kak Iya, Elvina, pusing banget. penyampaian materi dari dosen, kurang efektif ya Iya, pastinya benar, ya. Kak. Terus juga ini ya katanya banyak dengar-dengar tugas-tugasnya pada numpuk gitu, bener nggak sih Kak? Bener banget. Tugasnya ini rata-rata mungkin kita sebagai mahasiswa banyak ngalamin bukan kuliah online, tapi mungkin lebih ke tugas-tugas online sih, Kak. Karena cukup banyak tugas dibanding kalau misalnya kita bertatap muka. Kalau kita misalnya face to face gitu dengan dosen, terkadang tugasnya itu tuh bisa 2 minggu sekali kayak gitu. Lebih banyak ke materi. Cuman Ya, mungkin karena kuliah online ini juga dosen mungkin agak ribet juga untuk menyampaikan materi, akhirnya mungkin diberi ya. tugas ya, kayak gitu. Jadi Hmm. lebih banyaknya ke tugas sih sebenarnya sih, Kak. Oke. Tapi dari Kak Elvina sendiri ada kesulitan nggak sih membagi waktu? Karena kan deadline tugas yang semuanya numpuk-numpuk, mungkin dalam waktu yang saling berdekatan gitu, ada kesulitan nggak sih Kak Elvina? Kalau saya sendiri, Kak, cukup mengalami kesulitan sih, karena kan kayak saya sendiri punya Mhm. aktivitas di rumah kan, punya kegiatan di rumah yang harus Oke. dikerjakan kayak gitu. Jadi Hmm. akhirnya Hmm. ada beberapa tugas yang sedikit dibilang terbengkalai, nggak terbengkalai, cuman akhirnya agak disampingkan mungkin ya, karena waktunya terkadang Hmm. bertabrakan, kayak gitu sih, Kak. Jadi Oke. agak susah untuk membagi tugasnya Oke. sih. Oke. Nah, Kak Elvina, belum perkenalan juga nih sama Oh teman-teman iya, nih. Kak Elvina tuh kuliah kuliah di mana, terus kemudian asalnya dari mana, semester berapa, dan jurusannya apa, Kak? oke. Saya kuliah di Universitas Aki Semarang. Sekarang psikologi tentunya semester 4. Mau Oke. naik semester 5, amin. Perempat. Dan Oh asalnya iya, dari harus dong. Kalimantan Barat, di kota Singkawang. Kalimantan Barat. Oh, Iya, kota Singkawang. kota Kota ini Singkawang. ya, katanya kota kota sejuta kelenteng sama kalau pas Cap Gome itu Bener, seru banget ya. terkenal banget. Kota Amoy katanya. Terkenal banget. Iya, Iya. kota Amoy. Katanya Amoynya cantik-cantik di sana. Karena mami saya juga berasal dari Pemangkat, Kak Evina. Jadi Oh, deket ya sama Pemangkat. Singkawang ya. 1 jam dari Iya, Singkawang, iya. Kak. 1 jam, Bener-bener. ya, ya. Hmm. Beberapa kali sih saya berkunjung ke Singkawang. Mudah-mudahan nanti kalau waktunya tepat ya bisa main ke sana lagi ya. Sip, ditunggu, Kak. Oke, siap. Nah, Oke. Kak Alvina, berarti kan tadi Iya, Kak? sharing-sharing mengenai kuliah from home itu juga banyak sisi negatifnya juga ya, meskipun Iya. bisa berkumpul sama keluarga, tapi di samping itu tugasnya numpuk, terus kemudian deadline-nya juga jaraknya berdekatan. Apalagi sekarang lagi minggu UAS ya, Kak Iya. Alvina? Kebetulan selama 2 minggu ini Hmm, kita ada ujian, ujian akhir, oke. kayak gitu Hmm, sih. hmm, hmm. Cuman puji Tuhannya Gimana tuh? minggu Ya, ini kita udah selesai sih, Kak, untuk ujiannya. oke. Jadi udah sedikit Hmm, lega lah, hmm, hmm. Bisa bernapas ya, agak bernapas bisa lega gitu bernafas dengan ya. lega, benar-benar. Kesan pesannya gimana sih Kak Elvina? Berarti kan pertama kalinya menjalankan UAS tapi dari rumah gitu ya. Mhm. Gimana sih kesan pesannya? Rasanya kayak gimana sih? Em, Kesan pesannya gimana ya? Ada enaknya ada enggaknya sih, Kak. Kalau saya secara pribadi ya, Ah, ada enaknya ada enggaknya. Mungkin kalau oke. dari Hmm, enaknya dulu kali ya. Kalau dari enaknya itu, kalau ya. misalnya kita kuliahnya langsung bertatap muka itu lebih tegang. Karena biasanya ada dosen, ada pengawasnya juga Hmm, kan, ada dosen yang ngawasin juga. Jadi kayak oke, ya, ya. ketika ngerjain tuh kayak lebih tegang gitu loh. Itu enggak apa itu yang enaknya kalau misalnya kita di rumah ini kita agak lebih bisa santai karena kita bisa sambil duduk, bisa sambil baring kayak gitu kan. Jadi agak Hmm, sedikit hmm, bebas. Nah, cuman nggak enaknya oke. tetap aja kita dikejar dengan waktu. Kembali lagi ke waktu Oh, kayak gitu. Jadi kayak oke, misalnya ya, ya. dikasih batas waktunya hanya 2 jam setengah gitu kan, atau hanya
1,5 jam kayak gitu. Jadi akhirnya kita juga harus tetap berkejar dengan waktu kayak gitu. Belum lagi misalnya Hmm, kita mau ngirimnya terus kemudian jaringannya bermasalah. Nah, itu terkadang yang waduh. akhirnya ngebuat susah untuk ngirimin apa namanya hasil ujiannya kayak gitu sih Kak. Iya, iya. Berarti lebih ini ya sisi negatifnya mungkin juga boros di kuota, harus mencari Benar-benar. jaringannya benar-benar stabil gitu Iya, ya, benar Kak banget. Elvina ya. Benar banget. Banyak juga teman-teman Kak Elvina yang tinggal di daerah tertentu bahkan Mm. agak sulit untuk mengakses dan tidak punya jaringan sama sekali. Akhirnya kuliahnya pun jadi terhambat ya, Kak Iya, ya. benar banget Kak. Khususnya mungkin teman-teman Eh, saya yang di daerah pedalaman ya gitu kan. Jadi untuk jaringan tuh mm, agak susah gitu. Ada juga dari beberapa mereka yang malah pergi ke kota atau ke tempat sanak mm, keluarganya hanya untuk ujian mm, aja kayak gitu, hanya untuk mencari sinyal kayak gitu. iya. Karena memang kalau daerah pedalaman Nah, kan khususnya mungkin daerah Kalimantan ya, jaringan masih agak susah iya. gitu Kak. Kayak gitu sih. Jadi benar-benar sulit banget ini ya akses untuk internetnya ya. Masih Iya, banyak daerah di Indonesia yang seperti itu ya, Kak ya. iya benar Kak. Hmm. Itu Oke, jadi oke. Ini terhalang. juga membukakan iya, membukakan mata kita ya, teman-teman ya, bahwa kita yang mungkin tinggal di daerah Jawa yang begitu canggihnya teknologi, akses semuanya mudah, tapi banyak banget teman-teman kita yang di daerah pedalaman, di daerah bagian Indonesia yang lain, ternyata untuk mengakses jaringan internet pun itu kesulitan ya, Kak Elvina. Mungkin untuk Iya, membuka email aja sudah sulit ya, iya Kak benar Elvina ya. benar banget Kak. Untuk buka email aja atau biasa Google Classroom aja itu agak sulit gitu kan. Seperti itu sih Kak kendalanya. Oke, Apalagi mungkin ya, teman-teman ya, yang ya. mengalami kuliah online-nya itu pakai Zoom kayak gitu kan. Itu terhambat sekali Hmm, karena apa yang disampaikan dosen udah telat gitu loh. Kita nerimanya udah telat karena jaringannya sih Kak. ya, Kayak gitu oke, sih ya. Kak. Terus biasanya gimana sih cara menyiasati hal-hal seperti itu gitu? Satu mahasiswa dapat informasinya utuh karena jaringannya bagus, tapi teman-teman yang lain kurang gitu. Terus menyiasatinya gimana tuh? Kalau untuk mensiasatinya sih, kita kan punya grup tentunya Kak. Dalam setiap kelas Hmm. kan ada punya grup. Jadi kita tetap menginformasikan dari grup kayak gitu. Misalnya ini si A kira-kira aktif nggak ya kayak gitu. Kemudian ada beberapa informasi dari teman-teman yang lain juga tahu. Oh si A ini terhalang oleh jaringan. Akhirnya kita tetap WA. Kalau saya sendiri sih biasa saya WA untuk teman yang memang nggak aktif. Nanti entah pun itu Hmm. misalnya dibalas beberapa hari kemudian nggak masalah, yang penting kita udah menginformasikan. Seperti itu sih Kak untuk Oke. mensiasatinya. Jadi mereka juga tetap bisa menerima informasi dari kita kayak gitu. Oke. Ya, ya. Ya, memang banyak tantangannya ya, suka dukanya banyak ya. Karena ini pertama kali ya Kak Elvina ya, anak-anak sekolah dari Benar banget Kak. rumah, mahasiswa harus kuliah dari rumah, semua orang harus kerja dari rumah gitu. Tapi ini belum Iya, tahu sampai kapan akan kembali lagi ke Semarang ya, Kak Elvina? belum tahu sih Kak. Soalnya kita masih menunggu juga apa namanya pengumuman dari kampus kan sampai kapan kita bisa kembali lagi. Soalnya saya dengar katanya Semarang masih zona merah nih. Jadi mungkin agak Iya. agak susah untuk kembali, dan dari Menteri Pendidikan juga udah menyampaikan katanya kita mulai pendidikan itu di semester baru, yang saya dengar seperti itu. Jadi ini kita masih nunggu pengumuman yang pasti dari kampus sih Kak, kayak gitu sih. Oke, ya ya. Jadi masih belum tahu ya seperti apa Iya kabarnya Kak. ya, Kak Elvina. Oke. Nah, Kak Elvina, kembali lagi ke topik kita malam hari ini. Kita kan Iya. mengangkat judul Mhm. tentang prestasi oke, pergaulan kece. Oke. Benar-benar. Oke, itu eh, dialami nggak sih Kak Elvina sendiri nih sebagai seorang mahasiswa gitu, apalagi di kota besar, di kota Semarang, dan Iya. mungkin tidak berasal dari Jawa, tidak berasal dari Semarang, terus kemudian mengalami hambatan nggak sih mengatur waktu, memanajemen diri, gimana caranya Mhm. harus tetap punya prestasi yang oke, pergaulan juga harus tetap tetap jalan juga gitu. Kayak gimana sih sharing-sharingnya pengalamannya? Kalau saya sih cukup mengalami sih Kak, karena kan saya Ah, asalnya juga saya suku Batak nih. Kemudian ketika saya ya. datang ke sana, kita tuh ketemu dengan berbagai macam suku
gitu. Apalagi Hmm. saya sendiri kan asrama, saya anak asrama. Jadi kita ketemu dengan berbagai orang dari berbagai pulau dari Sabang sampai Merauke. Itu tuh butuh namanya penyesuaian diri untuk beradaptasi, untuk Ya. bisa menambah teman lah, untuk membangun relasi kayak gitu. Nah, untuk di kampus sendiri yang saya rasakan sih, sampai saat ini sih puji Tuhan saya masih untuk dalam konteks pertemanan saya masih bisa membangun relasi gitu kan. Nah, Ya. cuman kalau terkadang itu agak susah untuk namanya membagi waktunya sih Kak. Karena membagi waktu dengan prioritas kita itu seperti kita kuliah juga, kita harus tetap berprestasi gitu kan, karena kita anak rantauan. Tetapi Ya. kita juga punya kesibukan kayak gitu kan, kita harus membangun relasi. Jadi terkadang tuh kita harus cari caranya gitu loh Kak, gimana sih prestasi kita oke, tapi pergaulan kita juga tetap berjalan baik kayak gitu. Ya, ya, betul, betul, betul. Mungkin Nah, boleh minta sarannya tadi sih Kak. Oke. Hmm, Karena Kak Rani sendiri juga dulu pernah mengalami ya jatuh iya. bangunnya di masa-masa perkuliahan, jadi Hmm, seorang mahasiswa ya memang warna-warninya tuh banyak banget ya, mulai dari relasi sosial kita, networkingnya, terus kemudian hubungan kita dengan dosen itu juga salah satu hal yang penting juga ya Kak Elvina iya ya, benar banget harus Kak. dibangun, meskipun kadang-kadang juga ada kesulitannya, ada plus minus, ada Hmm, suka dukanya pasti ada. Terus kemudian ketemu dengan teman-teman yang dari berbagai daerah, dari berbagai suku yang mungkin lebih kaya dibandingkan ketika kita masih iya, SMA ya Kak Elvina ya. iya benar Nah Kak. di samping itu juga prestasi kita dituntut harus ini nih, harus oke gitu ya, namanya juga orang tua sudah memberikan, menguliahkan kita, pastinya berharap prestasi kita oke dong, Iya pulang benar dengan membawa benar sesuatu benar yang banget. membanggakan gitu kan. Iya, Apalagi kalau teman-teman banyak yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia merantau ke Jawa Tengah tujuannya untuk mencari pendidikan yang terbaik, pasti nggak pingin ya mengecewakan orang tua kan ya Kak iya ya. itu pasti Kak. Oke, nah jangan sampai nanti lulusnya terlambat karena skripsi tertunda dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nggak terjadi ya Amin, teman-teman ya. amin, Nah, amin. oke, ini tadi Kak Rani bikin apa ya namanya kayak orat-orat gitu ya, orat-orat Oke, tulisan gitu kan. iya Nah, ya. yang pertama ketika kita menjadi seorang mahasiswa tentu dinamikanya itu berbeda ya dengan ketika masih SMA ya. Pasti Kak Alvina juga mengalami kan gitu. Iya Kak, benar banget. Kita dituntut untuk harus bisa mandiri, apalagi tinggal di perantauan, hidup di asrama gitu. Jadi pasti akan jauh sama orang tua, nggak ada lagi keluarga yang akan mengejar-ngejar kita untuk ini apa-apa dan lain sebagainya. Jadi tentu saja manajemen diri kita harus lebih apa ya, lebih ditingkatkan ya Kak Elvina ya. Iya Nah Kak. yang pertama sebetulnya ketika kita mau melatih manajemen diri itu banyak ya, banyak yang harus kita pikirkan. Yang pertama kita harus punya prioritas dulu gitu. Nah Oke. ketika contoh nih misalnya ketika Kak Elvina merantau ke Semarang gitu, sebetulnya apa sih yang dipikirkan, apa sih yang diharapkan, dan apa sih yang menjadi prioritas gitu. Misalnya, oh iya, saya pingin kuliah ke Semarang, ya iya dong, mencapai prestasi yang terbaik, pastinya pingin membanggakan orang tua, lulus dengan secepat mungkin, kemudian nanti bekerja di perusahaan yang bagus atau apapun itu, gitu kan ya. Pasti ada kan ya harapan-harapan Iya, awal yang dibangun. pasti ada Nah, Kak. tentu itu harus tetap tentu itu harus tetap menjadi prioritas ya, Kak Elvina. Jadi kadang-kadang banyak sekali teman-teman kita mahasiswa baru semester 2 atau baru semester 4 atau 5, apalagi di semester 4 dan 5 ini masa-masanya kayak titik kritis ya, Kak Elvina. Iya, benar Karena Bang. dulu iya bener ya, ngerasain Benar kayak gitu ya. sekali. Dulu Kak Ranis bener ya, Kak Ranis dulu juga ngerasa kayak gitu semester 4 dan 5. Oh my god, bener-bener kayak apa ya istilahnya nerakanya perkuliahan. Iya, karena Apalagi kita di kenapa? karena semester awal itu terkadang kita masih kayak menikmati gitu Kak, menikmati oh ya ini anak baru Iya, SMA baru iya, masuk iya, kuliah betul, kayak betul, betul, gitu. betul. Iya, iya, iya. Terus kalau semester 4 semester 5 apa sih yang dirasakan Kak Elvina sekarang nih? Jalan semester 4 Eh, kan ini kan? ini api-apinya udah mulai keluar nih. Udah mulai membara nih. Karena udah banyak Iya, tugas-tugas, iya, iya. udah banyak laporan, dan udah Ya, semakin mikir apa kayak mungkin untuk bersantai-santai agak mulai dikurangin kali ya Kak, karena kita dituntut untuk ya itu kembali seperti yang tadi ya, Kakak ya, bilang, kita punya prioritas kan, ya. dan tentunya kita pengen ketika kita merantau kita nggak mau
menyia-nyiakan begitu aja gitu. Apalagi orang tua dengan susah payah udah membiayain kita Hmm. kuliah, kemudian akhirnya kita kayak yang leye-leye kayak gitu agak agak kurang kan. Jadi Iya, semester ini udah mulai mengalami proses membara-membara. Belum sampai semester membara. akhir tapi ini Kak ya. Ah, oke. Membara semangatnya atau membara kemalasannya? Aduh, ini 50-50 kayaknya. 50-50, oke. Iya. Dan ternyata ya, Kak Elvina survei membuktikan di semester 4 dan 5 banyak sekali mahasiswa yang kemudian berguguran atau merasa saya ini salah jurusan nggak ya? Nah itu ternyata banyak loh teman-teman kita Oh di luar iya iya sana iya. gitu. Itu ya ya, jadi semester 4, 5 itu memang titik-titik krusial ya. Tapi mudah-mudahan nanti sesudah melewati titik-titik bahaya ini semester 6, 7, 8 kemudian masuk ke tahapan skripsi sudah lebih mantep lagi gitu ya Iya. jalannya. Amin Ya amin seperti amin. sebuah hubungan kan awalnya manis, Iya, tengah-tengah ada masalah, kemudian erat lagi. benar. Ternyata masa perkuliahan pun sama gitu ya, naik turunnya tuh dinamikanya tuh banyak banget gitu ya Kak Elvina. Iya Nah iya Kak. kembali lagi ke yang manajemen tadi, jadi pertama ketika kita sudah punya prioritas yang jelas gitu kan, apa yang ingin dibangun selama masa perkuliahan, pertanyaan berikutnya adalah gimana Kak caranya untuk menjaga prioritas itu, karena kadang-kadang di semester awal oke nih semangatnya mungkin membara gitu ya, wah keren, aku jadi mahasiswa, aku sudah bebas, aku nggak lagi seperti anak SMA disuruh-suruh sama orang tua dan lain sebagainya gitu. Tapi nanti di semester 3, 4, 5 kadang-kadang prioritas itu mulai luntur gitu. Mungkin Kak Elvina juga ngalamin ya, teman-teman juga ngalamin ya. Kemudian kadang-kadang nih muncul pertanyaan, saya tuh masuk jurusan yang bener nggak sih? Saya tuh sebenarnya kuliah di sini tuh bener nggak sih? Pilihan saya tuh bener nggak sih? Kayak gitu. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan di dalam diri seorang mahasiswa. Nah, di titik-titik seperti ini kita penting banget untuk membangun kembali nih Kak Elvina, Iya. kita ingat kembali gitu sebetulnya value atau nilai atau prinsip hidup apa sih yang dulunya mendorong kita untuk oke, saya sudah memutuskan untuk kuliah di jurusan A, terlepas dari ini jurusan yang dipaksakan atau jurusan yang pilihan kita sendiri. Kan banyak juga nih teman-teman, misalkan ada teman-teman yang juga pingin sebetulnya mau masuk jurusan psikologi tapi dilarang sama orang tuanya, kemudian udahlah masuk jurusan yang lain aja lah, nggak usah masuk psikologi contohnya kayak gitu. Akhirnya menjalaninya pun juga pasti terpaksa kan, nggak akan Iya nyaman. iya Beda halnya kalau benar. kita itu pilihan sendiri gitu. Nah, bahkan yang pilihan sendiri aja kadang-kadang kita suka galau di tengah jalan ya, Kak Iya, ya, nggak dipungkiri ya. benar Kak. Benar banget itu. Terus bener ya, akhirnya kadang-kadang merasa kayak ya ampun ternyata jurusan psikologi ini kok ya susah banget, ribet banget, nggak segampang yang aku kira gitu, nggak seenak yang kita lihat di awal gitu. Ya Iya, kan, benar Kak. Apalagi ternyata tugas-tugasnya ya. mahasiswa tugas-tugasnya ya Iya, biasanya semester 4 semester 5 tuh tugasnya emang kayak aduh emang ngeri ya Kak ya, udah di mulai. mana-mana kayaknya Iya, sama. benar sih Kak. Karena apalagi dipengaruhi dengan kuliah online seperti ini kan. Jadi makin ribet sih, Ya, makin ribet akhirnya kuliahnya. betul. Nah, di masa-masa ini sebetulnya ini titik yang cukup bahaya ya, Kak Elvina. Ini akan menentukan gitu, kita kedepannya bakalan seperti apa. Lancar nggak perjalanan kita? Atau kadang-kadang di masa semester 4, 5 ini banyak banget nih, dulu teman-temannya Kak Rani akhirnya tergoda untuk kerja gitu. Nah, kalau sudah Ya, kerja, apalagi kenal uang, pegang uang gitu kan, waktunya terikat, waduh pasti udah males untuk balik kuliah lagi. Akhirnya skripsinya jadi tertunda, kuliahnya jadi 10 tahun, 9 tahun, 12 tahun gitu karena mereka memilih untuk bekerja gitu kan. Jadi karena udah akhirnya nyaman kali Kak prioritasnya ya. menjadi tergeser. Ya, udah nyaman. Akhirnya keluar pikiran seperti ini, ngapain saya harus lulus? Saya belum lulus saja, saya udah bisa cari uang, misalnya kayak gitu. Iya, Tapi benar di Kak. suatu titik nanti seringnya mereka tuh akan kembali berpikir dan menyesali, waduh sayang banget nih, padahal sebuah titel atau sebuah gelar itu didapatkan bukan dengan mudah gitu kan, apalagi perjalanan udah 4 atau 5 semester gitu kan, sayang banget. Iya, Apalagi kalau kita ngelihat pasangan kita, teman-teman kita, wah gelarnya udah ada nih di belakangnya, saya kok enggak ya, padahal udah jalan setengah gitu kan. Nah, jadi biasanya penyesalan akan didatang di belakang. Karena kalau di awal namanya pendaftaran. benar. Awalnya pendaftaran ya. Pendaftaran. Nah, jadi sebenarnya dibutuhkan untuk benar-benar usaha untuk tetap fokus ya Kak Elvina. Memang 8 semester itu bukan suatu perjalanan yang mudah dan bukan enggak cepat juga enggak, tapi lama juga enggak gitu ya. Tapi selama 8 semester itu diharapkan semangat kita tetap tetap ada Membara. fokus di sana gitu loh.
Oke, oke. membara ya, meskipun kadang di tengah jalan sih nggak dipungkiri ya, namanya orang seperti hubungan, kadang kita jenuh, kadang kita lelah, kadang kita pengen istirahat dan lain sebagainya, tapi gimana caranya kita harus kembali lagi nih ke fokus awal gitu, nilai atau value apa yang dibangun ketika Anda memilih jurusan tersebut, ketika Anda memutuskan oke, saya kuliah, sebetulnya setelah kuliah pengennya ngapain sih gitu, apa sih yang bisa kita dapatkan kalau kita sudah dapat gelar sarjana. Nah, ini salah satu tips penting ya, Kak Elvina, yang harus Iya, Kak? dimiliki oleh semua mahasiswa sebetulnya. Tapi juga nggak cuma mahasiswa, bahkan kita-kita yang sudah dewasa, sudah bekerja, mungkin juga sudah berumah tangga, berkeluarga, penting banget untuk kita tahu ya. Jadi nilai atau value kita tuh apa sih ketika kita memutuskan sesuatu. Ini juga Kak Rani pakai sih prinsipnya Kak Elvina. Jadi saya sering banget ngomong ke klien maupun ke teman-teman, Hmm. ayo beranikan diri kita untuk mengambil sebuah keputusan gitu. Tapi sekali Anda mengambil keputusan, jangan pernah lagi lihat ke belakang gitu. Kenapa? Karena anggap aja jalan ke belakang udah putus nih, kita nggak bisa lagi balik ke belakang. Yang ada cuma kita maju atau Anda berhenti di tempat kan kayak gitu. Benar. Nah, jadi um, sekali Anda ambil keputusan ya udah gitu. Mm-mm. Kalau sudah dipikirin matang-matang, jangan pernah lagi berpikir untuk mundur karena nggak bisa lagi nih jalan mundur udah nggak ada gitu. Nah, terus kemudian itu sih yang utama sih Kak Elvina. Jadi manajemen diri, kemudian prioritasnya dari awal apa Iya. nih, terus nilai atau value-nya apa yang akan dibangun. Jadi mudah-mudahan harapannya selama 8 semester itu perjalanannya mulus, terus kemudian kalaupun ada naik turun ya it's okay lah, itu namanya dinamika, tapi jangan sampai drop atau down karena lebih lebih menyedihkan kita berhenti di tengah jalan daripada kita terseok-seok dan lama. Iya, benar. Berhenti itu sangat menyedihkan sekali. Ya benar ya. Menyesal akhirnya Banyak ya. ya teman-teman yang menyesal, betul. Banyak nggak teman-temannya Kak Alvina yang dari semester awal terus kemudian menghilang atau berhenti tengah jalan atau kayak gimana gitu sih dinamikanya? Kalau di kampus saya sendiri sih eh, nggak juga banyak sih Kak. Tapi kalau di Hmm, pertemanan saya baik dari kampus saya maupun kampus-kampus luar sana, banyak sih saya punya teman yang akhirnya oke. awalnya mereka berapi-api, semangat sekali, kemudian udah mulai masuk pertengahan nih, udah kayak kok kayak udah Hmm, mulai capek dengan segala tugas-tugas. Ya seperti tadi yang Kak Rani ya, sampaikan, mereka udah mulai juga mencari duit gitu kan, mencari kerja, ya. mereka pengen pengen mencukupi kehidupan mereka, apalagi anak rantau rata-rata kan. Akhirnya lebih Hmm, nyamannya mereka bekerja gitu karena menghasilkan uang gitu. Gitu pikirannya akhirnya. Sementara kalau misalnya ya. kuliahan banyak pikirannya yang ketika kuliahan ntar mau nyari kerja nih pasti bakal susah kayak gitu karena butuh waktu lagi kayak gitu. Hmm, Kalau ini udah ada kerjaan ya udah kayak gitu, akhirnya banyak yang putus di tengah jalan kayak gitu sih Kak. iya. Sayang banget ya. Mungkin juga kadang-kadang mereka berpikirnya kapan lagi nih bisa dapat peluang pekerjaan yang seoke yang sekarang gitu, bisa menghasilkan uang mungkin juga lumayan besar nilainya untuk kehidupannya gitu Iya ya. Jadi benar sekali Kak. kayak sayang nih untuk melepaskan melepaskan peluang ini dan kembali lagi ke kuliah dan nggak bisa kerja lagi. Mungkin itu ya pemikirannya Iya ya. Kak, rata-rata seperti Oke. itu sih Tapi pemikirannya. ya, betul. Tapi Kak Elvina, kita kan hari ini itu bikin judulnya seru ya, sebetulnya prestasi oke, pergaulan pun harus kece PC gitu. iya. Jadi sebetulnya yang kita harapkan menjadi seorang mahasiswa bukan hanya cuman berprestasi aja di universitas, di kampus, tapi kita juga harus punya pergaulan yang luas, kita harus punya networking, syukur-syukur punya kemampuan berorganisasi dan punya banyak pengalaman selama kita kuliah ya. Iya. Karena nanti kalau sudah lulus kuliah akan sulit ya untuk bisa apa namanya untuk bisa cari pengalaman seperti ketika kita masih mahasiswa lagi ya Kak ya, beda kan Iya pasti ya. benar Kak, pasti berbeda. Tapi Kak Elvina sendiri gimana nih selama berjalan Mm-mm. sudah sampai semester 4 soal prestasi gimana dan gimana sih caranya menyeimbangkan gitu prestasi pergaulan mungkin juga berorganisasi mungkin kegiatan-kegiatan yang Mm-mm. lain gitu Oke, kalau selama ini apa yang dilakukan. kalau misalnya prestasi sih mungkin karena untuk di kampus ya, di kampus kita juga em, bisa dibilang kalau di kampus sendiri kita belum bisa seperti kampus-kampus yang besar di luar sana gitu ya Kak ya. Belum bisa kampus-kampus Oke. besar di luar sana. Jadi untuk prestasi sebenarnya kita masih terus, saya pribadi masih terus mencoba, mencoba dan mencoba kayak gitu. Untuk bisa lebih Oke. meningkatkan lagi dari semester ke semester
semester ke semester, meskipun ya itu banyak banyak banget namanya tantangannya, apalagi di pertengahan jalan kayak gitu kan. Tapi puji Tuhan kalau untuk Hmm. pergaulan, em, saya sendiri, karena saya mungkin tipikal orangnya senang berorganisasi ya, jadi akhirnya saya tuh lebih banyak Ya. mengikuti organisasi-organisasi baik di lingkungan kampus maupun di luar dari Ah. lingkungan kampus, seperti itu sih Kak. Hmm. Jadi Hmm. akhirnya saya juga Pernah ada membangun satu. relasi. Ah, Gimana Kak? oke, tapi pernah ada satu titik nggak, Kak Elvina, selama perjalanan 4 semester ini Hmm. dituntut prestasi harus oke, tapi agak ada kesulitan nih, atau mungkin mengalami mengalami sedikit masalah ganjalan gitu, ketika harus membagi waktu nih antara prestasi, antara pergaulan, juga antara kehidupan pribadi kayak gitu. Kalau dituntut untuk berprestasi itu pasti ya Kak, apalagi itu tentunya tuntutan dari orang tua ya. Karena kita juga Iya, namanya anak betul. rantauan pasti akan dituntut untuk em, membuahkan hasil lah seperti itu kan, tetap harus ada Hmm. prestasi kayak gitu. Selama perjalanan selama saya 4 semester ini kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun saya merantau ke Semarang untuk kuliah. eh Lumayan banyak tantangannya sih Kak, apalagi kayak yang orang baru yang baru baru merantau gitu kan, butuh namanya, kembali Iya, lagi butuh namanya iya. penyesuaian diri, baik itu di asrama, baik itu di kampus, baik di lingkungan Hmm. saya sendiri kayak gitu kan. Akhirnya banyak Hmm. yang terhambat kayak gitu dengan di kampus Oke. ataupun dengan eh, pribadi saya sendiri kayak gitu sih Kak. Oke, ya. Tetap-tetap ya, ada satu titik di mana kita merasa kesulitan gitu ya, Kak, Pasti untuk Kak, menyeimbangkan pasti. semua semua aspek itu ya. Iya benar. Oke. Kak Elvina, ini kayaknya ada fans kambing Batak. Iya, lucu ya namanya kambing Batak. Iya, lucu ya. Kak Elvina prestasinya pasti kece nih. Wah, Iya. amin. Amin amin, doakan aja. Amin ya. Doakan ya. Mantap Kak Elvina. Terus, wah Kak Elvina rendah hati sekali. Ceritain yang itu nggak El? Nggak tahu nih yang apa nih. Oke. Terus ini ada dari Tambusu Indu, bener. Nah, apa nih yang tadi yang kita bahas kali ya. Iya, Terus dari dari Ivana juga Ivana, ada. Ivana Sifra ya. Iya. Pilihan sendiri bikin galau di tengah jalan. Ah, bener banget Kak. Pilihan sendiri galau, dipilihin orang pun juga galau. Iya, Jadi bener sama banget. aja ya. Karena Sama. tentunya pasti ada tuntutan lah, Kak. Baik Iya, kita yang betul, memilih betul, betul. sendiri maupun dari Hmm, orang tua mungkin atau dari keluarga yang memilih, iya, pasti tetap ada namanya tuntutan. betul. Oke. Ini juga Ivana tadi berkomen membara ya, Mbak El. Sangat membara ini. Oke. Iya, iya. Nah, sebetulnya cerita dari Kak Elvina ini kan sangat menginspirasi sekali ya. Dan zaman sekarang tuh kan banyak banget tuh Kak Elvina mahasiswa-mahasiswa yang mungkin hanya fokusnya ke prestasinya aja secara Mm. akademis, tapi kurang membangun relasi sosial, networkingnya, terus kemudian menghindari untuk berorganisasi dan lain sebagainya, nggak mau ikut kegiatan-kegiatan, teman pun juga terbatas gitu, tapi hanya Iya, fokus ke prestasi akademiknya gitu ya. Tapi ada juga teman-teman di luar sana yang malah lebih fokus ke kegiatan-kegiatannya, akhirnya prestasinya pun juga jadi ibaratnya terbengkalai. terbengkalai, Iya, terabaikan gitu kan. Itu kan juga sayang banget, akhirnya jadi lama banget lulusnya gitu karena terlalu aktif ikut di organisasi iya gitu, tapi benar, Kak. akhirnya prestasinya jadi terabaikan. Nah, itu kan sayang banget. Nah, ini Kak Rani bakalan bakalan nyusun nih ya. Jadi Mm. sebetulnya kembali lagi ke manajemen diri yang tadi. Setelah kita punya prioritas yang jelas, kita sudah tentukan nilai atau value kita, tujuan kita dari awal tuh Mm. apa. Nah, kita juga penting banget untuk punya manajemen waktu nih, Kak Alvina. Oke. Nah, manajemen waktu. Banyak banget ya, bukan hanya mahasiswa, mungkin juga teman-teman yang masih sekolah, dan bahkan kita sendiri yang sudah dewasa, seperti Kak Rani sendiri, Iya, kadang-kadang pun juga susah nih untuk membagi waktu karena terlalu banyak prioritas yang ingin kita jalani dalam satu waktu yang sama. Contoh nih, misalkan Kak Elvina sendiri gitu, pingin prestasinya oke, pingin punya relasi yang banyak, pingin berorganisasi, mungkin pingin yang lain juga dan lain sebagainya. Belum lagi kalau punya pacar dan sebagainya misalnya kayak gitu. benar. Nah, itu kan butuh banget satu apa ya, manajemen waktu atau skala prioritas yang harus kita tentukan dengan jelas ya mulai Iya, dari Kak. awal. Nah, Kak Rani di sini bakalan membagi caranya, membagi tipsnya, caranya seperti apa
teman-teman bagus banget untuk apalagi teman-teman mahasiswa memiliki agenda jurnal harian gitu, agenda jurnal harian. Bahkan sampai hari ini pun Kak Rani juga setiap hari selalu tulis gitu kan. Oh, jurnal Oh, harian untuk hari Senin misalkan tanggal segini, apa sih prioritas yang mau Kak Rani lakukan? Nah, kalau fokus iya. ke prioritas yang pertama, actionnya bentuknya apa? Terus kemudian ketika menutup hari, action ini sudah dilakukan belum? Kalau udah dilakukan, saya akan oke, sudah dilakukan, coret Hmm. gitu kan. Nah, kemudian untuk hari Selasa dan lain sebagainya. Jadi bagus banget kalau kita punya action plan ya, diusahakan minimal untuk besok kita sudah tahu kita tuh arahnya mau kemana, fokusnya kemana. Syukur-syukur 1 minggu, 1 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan itu akan jauh lebih baik gitu. Iya. Nah, terus pertanyaannya apakah prioritas ini bisa bergeser? Tentu bisa gitu. Misalkan hari ini saya udah punya rencana kayak gini 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 gini, tapi besok tiba-tiba orang tua ngajakin pergi nih. Akhirnya jadi ada beberapa tugas yang terbengkalai. It's okay, nggak masalah, tapi jangan terlalu banyak melesetnya gitu loh. Oke Oke. lah, 60-70% masih Mm-mm. masih tercapai, tapi sisanya jangan lupa. Berarti kita masih punya utang nih. Nah, utangnya mau dilakukan kapan nih? Mau dilunasi kapan gitu. Nah, sebetulnya mengenai masalah prioritas ini nggak cuma masalah tugas-tugas kuliah sih, Kak Alvina. Ternyata untuk waktu makan, waktu tidur, waktu untuk menyenangkan diri sendiri, ini juga Mm-mm. salah satu prioritas yang harus kita pikirin, Kak. Banyak banget ya teman-teman akhirnya terlalu fokus sama tugas, terlalu fokus dengan kegiatan organisasi, lupa dengan hal-hal yang seperti itu. Padahal itu penting banget tuh. Tidurnya sampai kurang, makannya sampai Iya, nggak teratur, terus saya kemudian, pernah ya kan? ngalaminnya tuh, Kak. Benar-benar. Pernah ya Kak ya? Pernah. Pernah ya? Kehidupan pribadi jadi kacau, hubungan dengan keluarga mungkin juga jadi renggang gitu. Mm. Padahal ini penting banget gitu. Keseimbangan hidup nggak akan bisa tercapai kalau hal-hal pribadi seperti itu kita lupakan gitu. Nah, jadi misalnya nih contoh, untuk minggu ini Kak Elvina udah sibuk banget padat karena tugas yang menumpuk dan kemudian sampai Mm. kurang tidur, sampai sering tidurnya pagi-pagi misalkan gitu. Berarti Kak Elvina punya utang untuk mencukupi jam tidurnya nanti sesudah tugas-tugas itu selesai kayak gitu. Tapi ini Oke. tetap harus diingat. Oke, ngomong Iya. ke diri sendiri, iya ya minggu kemarin tidur aku kurang, aku minggu depan mau bikin tidur aku teratur lagi deh, pola Mm-mm. makanku teratur lagi, aku mau olahraga lagi, aku mau fokus diet lagi atau apapun gitu Mm-mm. kan. Nah, jadi jangan lupa hal-hal kecil seperti itu pun juga harus kita prioritaskan gitu. Nah, supaya kita tahu prioritas kita apa aja, bagus banget nih selain kita bikin jurnal harian, jadwal harian tadi, kita Mm-mm. juga bikin nih, kita ranking, kita list, kita tulis minimal 10 sampai 15 hal yang menjadi prioritas dalam hidup Anda. Contoh nih, sekarang Kak Elvina lagi fokus kuliah kan, pastinya Mm. kan. Terus kemudian mungkin ada organisasi juga, mungkin juga pengen punya relationship yang bagus dengan lawan Mm-mm. jenis, pengen punya pertemanan yang oke, pengen punya hubungan dengan keluarga yang oke gitu. Tulis saja, boleh 5, boleh 10, boleh 15. Dan kemudian kita ranking nih gitu. Oke, hal yang paling saya fokuskan saat ini apa sih? Misalkan kalau saya pengen banget fokus sama prestasi, ya berarti prestasi harus kita jadikan ranking 1. Kita tulis saja di sampingnya. Oke, prestasi kita jadikan ranking 1. Hubungan dengan keluarga juga nggak kalah penting. Berarti hubungan dengan keluarga ranking 2 gitu. Nah, Oke. tujuannya apa sih kita tuh meranking seperti itu? Sebetulnya ini semacam mendefinisikan apa sih yang ada di isi otak kita supaya nggak Mm. cuma di pikiran, di konsep dan pusing-pusing aja, tapi kita kalau sudah menuliskannya akan terasa lebih clear dan jelas ya Kak Alvina. Karena saya sendiri ngerasa kayak gitu sih. Kadang-kadang cuma ruwet aja di pikiran, hari ini harus ngapain, aduh banyak banget sih pikiran saya. Tapi ketika udah mulai ditulisin, kayaknya kok semakin banyak masalah bisa terselesaikan dengan mudah gitu. Karena kita juga punya alur yang jelas gitu. Oke, berarti kalau fokusnya prestasi, berarti setiap kali bangun pagi, fokus saya harus mikirin, oke, hari ini punya tugas apa, saya harus selesaikan, saya kerjakan. Kemudian fokus yang kedua kan tadi prioritasnya membangun hubungan dengan keluarga. Berarti setelah saya selesai ngerjain tugas, saya mau bantu orang tua saya, ngajak mereka ngobrol, bantuin adik saya, misalnya kayak gitu. Jadi Mm-mm. setiap harinya tuh kita tahu prioritas kita tuh, energi kita tuh arahnya kemana, kayak gitu. Kadang-kadang kita suka kacau sendiri ya, Kak ya, kita suka bingung gitu. Wah, aku belum ngerjain tugas aku belum misalkan punya grup komunitas teman-teman, aku belum posting nih di grup itu, terus kemudian ngurusin apa hal-hal yang lainnya, akhirnya kita jadi bingung sendiri. Nah, kalau Mm. Anda terbiasa punya prioritas seperti itu, minimal kita sadar dan kita tahu setiap hari akan ada warningnya nih,
prioritas yang pertama udah dilakukan belum nih? Prioritas yang kedua udah belum nih, hasilnya kayak gimana? Nah, kemudian di akhir hari ada baiknya setiap hari kita melakukan review untuk hari ini gitu. Oke, hari ini 5 prioritasku kayak gimana sih? Udah berjalan dengan baik belum? Seimbang belum gitu. Kalau belum, kurangnya di mana dan hal-hal apa yang harus diperbaiki. Nah, itu tadi tipsnya Oke. Kak Elvina. Mudah-mudahan bisa dipakai ya. Jadi Iya, iya, iya. intinya adalah, aduh, mudah-mudahan nggak tambah pusing ya. Mudah-mudahan nggak tambah pusing ya. Sangat memberkati bahkan, Kak. Iya, iya, iya. Wah, syukurlah kalau bisa memberikan sesuatu. Intinya jadi Anda harus tahu prioritasnya apa aja, kita list, kemudian kita berikan thinking, dan ini akan mengarahkan Anda setiap harinya. Jadi action-actionnya harus apa, dan di akhir hari biasakan untuk mereview. Hari ini udah Oke. efektif belum sih? Hari saya hal-hal apa yang udah saya lakukan? Kayak gitu, Kak Elvina. Oke, siap, Kak. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman juga ya. Iya, iya, benar-benar benar. Sangat menginspirasi sih, Ada Kak. pertanyaan ya? Iya, ada pertanyaan dari Ada Kambing pertanyaan nih? Batak. Boleh dibacain dong, Kak. Oke. Kak Rani, Kak Elvina, mau tanya dong, di masa pandemi ini kuliah online sama sekali nggak cocok buat saya. Nah, bagaimana cara mensiasati agar prestasi tetap bisa oke? Dari Kambing Batak. Ya, Oke. Batak. Oke. Mungkin Kak Rani dulu boleh Langsung. menjawab? Ya, boleh ya langsung dijawab aja Oke, ya. boleh, Kak. Ya, saya nggak tahu nama aslinya siapa, tapi kok nggak enak ya nyebutnya kambing Batak, tapi ya udahlah ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, Sebut aja untuk kambing, Kak. kambing Batak, Kambing Batak. tunggu aja. Bukan kambing jantan ya. Oke. Bukan. Oke, kambing. Kambing. Ini saya juga mengalaminya banget karena saya juga salah seorang dosen di Universitas Aki di tempat Kak Elvina kuliah ya, dan Kak Iya. Elvina ini juga salah satu mahasiswa saya di semester 4. Jadi di waktu yang sama saya tuh mengampu 4 kelas gitu, 1 kelas di kelas siang, kelasnya Kak Elvina, dan 3 kelas di kelas yang malam gitu. Awal-awal saya juga nggak menyenangkan banget sih. Saya tipe orang yang suka banget ketemu sama orang, ngobrol secara langsung, ngajar secara langsung. Jadi energinya beda. Saya orang yang paling nggak suka harus duduk di belakang layar secara online, ngadepin laptop, itu hal yang paling saya benci. Jadi kambing Batak nggak sendirian, karena Kak Rani juga mengalami hal yang sama. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya supaya kita bisa tetap enjoy gitu kan. Nah, kita harus cari cara kambing Batak gitu. Coba deh kita siasati. Awal-awal Kak Rani nggak enjoy juga karena harus di depan laptop, harus duduk berjam-jam, dan itu melelahkan dan membosankan sekali gitu. Nah, akhirnya saya mencari cara gimana ya caranya supaya kuliah ini bisa lebih menyenangkan. Nah, pada suatu titik kemudian saya lempar nih pertanyaan sama mahasiswa saya yang kelas malam. Minggu depan kita buat kuliahnya lewat Zoom aja yuk gitu. Mau nggak gitu? Oh, boleh Bu gitu. Menurut kalian apa sih enaknya kalau kuliahnya lewat Zoom? Ya kan bisa nanya secara langsung, interaktif. Kita rasanya kayak ada di dalam kelas Bu, karena kita bisa ngobrol-ngobrol secara langsung, diskusinya hidup, dan kita nggak kelamaan ngetik gitu kan. Itu bikin capek. Akhirnya terjadilah kuliah lewat Zoom. Meskipun memang ada beberapa mahasiswa yang terkendali jaringan ya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang oke, ada yang masuknya terlambat dan lain sebagainya, terkendali jaringan, tapi so far bisa teratasi. Nah, belakangan saya ketemu satu cara lagi, ini juga cara yang kita lakukan ya, Kak Elvina ya. Iya. Akhirnya saya mengadakan kuliahnya lewat WhatsApp group. Lewat WhatsApp group ya kita ya, Kak Alvina belakangan ya. Kenapa? Karena saya merasa teman-teman yang ada di daerah terpencil yang kesulitan dengan jaringan akan lebih mudah untuk mengakses lewat WA, dan WA ini kan pastilah zaman sekarang pasti WhatsApp ini jadi salah satu sosial media yang paling utama. Informasi lebih cepat tersampaikan. Saya kalau mau share video di YouTube, share voice note atau gambar atau video itu juga lebih mudah untuk di-share, jadi lebih cepat gitu. Jadi pesan untuk kambing Batak, memang sih situasi seperti sekarang itu tidak seperti yang kita harapkan, dan ini terjadinya sangat mendadak sekali, dan kadang-kadang beberapa orang merasa tidak enjoy sama sekali melakukan kuliah online, bahkan saya sendiri. Tapi coba kita cari cara deh, misalkan saya sebagai sisi dosen, mungkin nanti dari sisi mahasiswa Kak Evina bisa kasih masukan, tapi kalau dari sisi mahasiswa, cobalah Anda cari cara dan mengatur strategi yang ala Anda sendiri gitu. Jadi supaya meskipun kuliah secara online tidak menyenangkan, tapi Anda bisa buat itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Jadi ketika Anda melakukannya, muncul ada semangat baru, dan Anda lakukan dengan gaya Anda sendiri gitu. Mungkin dari Kak Elvina mau menambahkan dari sisi mahasiswanya. Kalau dari saya sih Kak ya, karena kita sesama mahasiswa, dengan kambing Batak juga sama mahasiswa, mungkin
Oke. cara mensiasatinya itu yang paling penting adalah semangat. Nah, saya juga ini masih dalam Oke. proses saya belajar ya, saya belajar untuk Iya. saya bisa semangat. Karena menurut saya dengan semangat, meskipun kita di masa pandemi ataupun meskipun kita kuliah tatap muka langsung, namanya semangat itu Hmm. pasti paling perlu. Nah, kalau misalnya Oke. kita kuliah tatap muka langsung, kita tetap semangat, pasti kita juga akan tetap namanya mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian kita juga mengerjakan pokoknya setiap materi dari dosen kita benar-benar dengerin kayak gitu. Dan kita pastinya akan em, tetap namanya memikirkan prestasi untuk lebih oke lagi gitu. Nah, meskipun kita terhalang oleh namanya pandemi saat ini, kita nggak bisa kuliah tatap muka langsung. Kalau kita tetap semangat, pasti kita akan tetap berpikir untuk kita terus mempertahankan prestasi kita agar tetap oke. Mungkin yang paling penting itu sih Kak, saat Alright. itu semangat sih, karena saya juga Iya, masih belajar sih untuk semangat. hal itu. Mm-mm. Oke. Ya, luar biasa nih. Saya juga dapat masukan baru nih. Mm-mm. Berarti ujung-ujungnya apapun yang kita lakukan tetap harus didasari dengan semangat yang the Iya, best, yang terbaik gitu ya, bener Kak Kak. Alvina. Bisa juga dengan kita mengingat prioritas utama kita kembali ya. Jadi Mm-mm. kenapa sih dulu saya memilih untuk kuliah? Jadi kalau kita sudah memilih dan punya semangat yang konstan, apapun situasi kondisinya, kita akan tetap bisa Iya, menikmati ya, Kak. iya benar banget Kak. Oke, oke. Mungkin Tapi bisa, Kak Alvina, hmm? ini juga bisa jadi satu masukan ya, mudah-mudahan untuk Kambing Batak. Iya, Saya pernah terinspirasi Kak Elvina ngelihat postingan status WA-nya Kak Elvina iya. lagi video call rame-rame sama teman-teman satu angkatan. Oh iya, itu sama, iya benar sama teman Ya satu kan? angkatan waktu itu. Nah, itu dari postingan itu saya jadi terinspirasi. Oh iya ya, meskipun kita tuh terbatas oleh jarak waktu karena pandemi sekarang, tapi nggak menghalangi kita untuk tetap punya hubungan emosional yang dekat dengan Mm-mm. teman-teman seangkatan kita. Dan mungkin ini juga masukan yang berguna untuk Kambing Batak ya. Jadi tetap jaga hubungan dengan teman-teman di sekitar kita. Karena energi ketika kita bisa tetap berkomunikasi, kita tetap bisa menyalurkan inspirasi semangat satu Mm-mm. sama lain itu akan beda ya dibandingkan kita hanya murung cuman mikirin sendirian terus kemudian tidak membuka diri untuk berkomunikasi gitu kan. Apalagi teknologi sekarang canggih, kita bisa lakukan itu apapun dimanapun, kita mau video call lewat apapun banyak sekali sarananya. Jadi pesan saya untuk Kambing Batak tetap jaga hubungan ya. Jadi meskipun terbatas, meskipun kita terpisah, tapi rasanya kita tetap dekat, kita tetap menyatu. Jadi bisa saling menyalurkan semangat satu sama lain. Dan ada Iya baiknya benar. juga Anda tetap menjaga hubungan dengan dosen ya, Kak Elvina. Itu paling penting nggak? Karena kalau terkadang kalau kita Ya, tidak bisa membangun hubungan baik dengan dosen, takutnya berpengaruh dengan nilai Kak. ya, ya, ya. Karena beda ya, Kak Elvina mungkin ngerasain sendiri ketika ada hubungan emosional dengan si dosennya Mm-mm. dibandingkan hanya formalitas. Oke, kamu mahasiswa dan saya dosen. Itu akan berbeda ya Iya, ketika kita jelas menjalani berbeda. kuliah, semangatnya pun beda. Beda banget Beda ya. banget. Karena kita kan, oke, kita kan punya dosen jelas, pasti kan punya dosen dengan kepribadiannya masing-masing. Ada dosen yang Ya, mungkin agak sulit untuk kita bisa ajak gurau kali Kak ya. Tapi ada dosen yang bisa, kaku ya, iya, kaku ya. ada dosen yang bisa nyatu banget dengan mahasiswanya kayak gitu. Akhirnya kita ya itu Ya, butuh betul. penyesuaian diri kembali dengan dosen sih Kak. Ya. Hmm. Tapi Seperti ya itu sih. intinya kalau hubungan kita baik dengan siapapun, apalagi kalau baik dengan staf-staf di kampus dan lain sebagainya itu akan membawa suasana menyenangkan ya Iya ketika pasti kita Kak. berkuliah ya Kak ya. Membangun relasi. Oke, membangun relasi ya. Mudah-mudahan menjawab ya Kambing Batak dan tetap harus semangat. Oke. Terus ini dari Grace nih, Gracelia. Grace Iya. Liata. Boleh dibacain Kak Elvina? Benar banget nih Kak Rani, dengan adanya jurnal, schedule Ya, kita dan prioritas kita bisa jalan dengan baik. Iya, benar-benar ya, setuju. Semangat yes. Mami Oke, Alvina katanya. mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa dipakai ya caranya ya untuk Mm-mm. Grace GG. Ini yang online di sini banyak teman-teman satu angkatannya Kak Elvina nih ya. Iya, Waduh, puji iya Tuhan ini dong. banyak dari teman-teman juga Ya, teman-teman ya. berpartisipasi. Nah, sebetulnya hal-hal seperti ini kan juga bisa membangkitkan semangat kita ya, Kak Elvina ya. Iya Kak, Maksudnya, meskipun kita terbatasi oleh jarak, oleh waktu, tapi tentu saja hubungan silaturahmi kita tidak boleh terbatasi dong, iya. gitu kan. Itu paling penting Kak.
Penting ya, oke. Nah, Kak Elvina tadi saya juga mencermati dari perbincangan Kak Elvina, apalagi sebagai seorang mahasiswa perantauan ketika harus berkuliah di Jawa. Tapi kebetulan teman-teman Kak Elvina ini kan banyak juga yang dari berbagai daerah di Indonesia Iya, ya, sama-sama perantauan ya, Kak Elvina ya. iya Kak. Tapi saya tuh ngelihat ada beberapa kesulitan sepertinya Mm-mm. untuk para mahasiswa ketika dia itu berasal dari perantauan, tapi kebetulan teman-teman satu angkatannya itu kebanyakan berasal dari daerah itu sendiri, jadi Mm-mm. dari Semarang dan sekitarnya gitu. Terutama kesulitan itu dialami ketika contoh misalkan ketika berbahasa gitu kan, Iya. teman-temannya lagi ngomong bahasa Jawa, bahasa Mm. Medok, bahasa Jawa gitu, dia sendiri yang nggak paham gitu. Terus Benar-benar. kemudian kedua juga, ya Iya, kan, awal-awal itu dialami ya. Kak, aduh. Nah, terus awal-awal ya. Terus kemudian juga dua mungkin pola hidup, gaya hidup gitu. Contoh simpel lah kayak selera makan, hobi, mungkin ada Mm-mm. perbedaan juga gitu kan pastinya. Banyak Terus perbedaan sih. kemudian yang lainnya, terus kemudian apalagi kalau dia adalah seorang minoritas, baik itu minoritas dari sukunya atau dari Mm-mm. agamanya gitu. Terus kemudian dari cara dia berkomunikasi ini tentu akan menimbulkan satu apa ya dilema tersendiri ya. Iya Kak. Jadi ketika niat kita sudah oke nih untuk iya saya mau berprestasi prioritasnya oke bagus tapi ternyata terhambat dalam pergaulannya gitu kan. Nah Mm. mungkin ini juga dialami oleh teman-teman kita di sini gitu kan. Saya perantauan saya akhirnya jadi minoritas gimana nih supaya saya tetap bisa eksis tetap bisa bergaul dengan baik dengan normal gitu. Karena ini punya beberapa tips nih Kak Alvina. Oke. Beberapa Lengkap banget tips ya. pembahasannya malam Iya. ini ya. Ini sambil Ya saya jadi catat juga loh uh, Kak ya. sambil dicatat ya Sambil boleh-boleh dicatat. tapi nggak keluar di besok materi ujian kuliah enggak kok. Udah selesai ujiannya kan Kak? Udah selesai Udah ujiannya ya. selesai, udah Habis aman. ini boleh bernapas lega. Ya, dan oh ya, habis ini setelah UAS mungkin teman-teman juga bisa mulai set prioritas yang baru ya, mengisi waktu Oke, liburan siap. dengan kegiatan-kegiatan yang sempat tertunda ya. Tapi yang penting enjoy lah, enjoy the proses gitu. Iya Kak. Nah, ini juga tadi kembali lagi ketika seseorang merasa saya kok sebagai minoritas, kemudian saya agak sulit nih untuk beradaptasi dengan teman-teman saya yang kebanyakan berasal dari daerah tempat yang sama gitu misalkan. Nah, ini juga terjadi nih beberapa kali Kak Rani juga pernah Mm-hmm. mendapatkan klien dan klien ini juga mengeluhkan hal yang sama. Kemudian ketika lagi presentasi, kemudian ketika lagi ada tugas dari dosen, si mahasiswa si klien ini tuh seperti Mm-hmm. merasa kayak disingkirkan atau dikucilkan karena dia minoritas itu tadi. Jadi dia merasa udah inferior, rendah Mm-hmm. diri gitu. Aduh, aku beda sendiri nih. Kalau teman-teman aku nggak bisa terima aku kayak gimana gitu. Nah, ini tips dari Kak Rani untuk teman-teman yang merasa seperti itu. Yang pertama kita harus benahi dulu mindset kita sih gitu. Oke. Segala sesuatu kembali ke pola pikir dan mindset kita ya. Jadi jangan pernah kita mikir bahwa saya minoritas nanti kalau saya diginiin gimana, nanti kalau saya dianggap beda gimana dan lain sebagainya. Nah itu mindsetnya harus dibenerin dulu Mm-hmm. gitu. Apa yang salah dengan seorang minoritas gitu? It's okay nggak masalah. Dulu pun Kak Rani juga ketika lagi kuliah, saya juga menjadi seorang minoritas gitu kan di antara teman-teman yang lainnya. Tapi dalam pergaulan nggak ada masalah tuh gitu. Mm-hmm. Nah jadi kita harus punya mindset bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi seorang minoritas di dalam lingkungan apapun karena kita masih sama-sama manusia, kita punya tujuan yang sama, kita punya visi misi yang sama, pingin punya prestasi yang sama, yang sama-sama bagus, sama-sama oke, lulus dengan cepat dan lain sebagainya. So buang pikiran jauh-jauh bahwa Anda adalah seorang minoritas. Jadi ketika pikiran itu sudah dibuang, kita akan merasa ya udah sama aja kok, kita suku apapun, agama apapun, kita tetap sama kok, sama-sama manusia, kuliah di kampus yang sama, jurusan yang sama, punya tujuan yang sama gitu. Jadi buang pikiran itu. Kemudian yang kedua, kita harus ini ya belajar untuk beradaptasi baik secara afektif atau emosi kita, juga secara pola perilaku, tata ucapan kita, kemudian tindakan kita sehari-hari gitu. Jadi kalau memang Anda adalah seorang minoritas atau Anda merasa sulit ya untuk punya pergaulan yang oke dengan teman-teman di sekitar Anda, coba deh cek lagi gitu. Ketika ketemu sama teman, kita mulai senyum dulu nggak gitu, kita mulai nanyain nggak, kamu gimana nih, apa-apa, dan lain sebagainya. Kita mulai percakapan, mulai berkomunikasi. Yang penting kita membuka diri gitu kan. Masalah mereka mau responnya kayak gimana, ya udah tuh urusan mereka lah. Kadang-kadang orang jutek sama kita, kadang-kadang orang tanggapannya nggak enak, ya udahlah nggak usah terlalu dipikirin gitu kan. Terus kemudian kita menata hati dulu nih, moodnya setiap hari itu penting banget gitu. Setiap kali berangkat kuliah, misalkan setiap kali mau kuliah online gitu kan,
Anda ada di dalam mood yang positif nggak gitu. Sebelum mulai itu udah seneng dulu nggak sih bawaannya, atau bawaannya udah cemberut kuliah Udah bad mood lagi ya. dosennya nggak enak, udah bad mood gitu kan. Ini akan mempengaruhi nih, pengaruh banget kita sendiri aja nggak seneng dengan diri kita, apalagi orang lain ketika melihat kita. Jadi bawa suasana yang menyenangkan, terutama untuk diri Anda, dan ini akan menarik teman-teman datang ke kita gitu. Kita akan punya pergaulan yang oke juga, pergaulan yang sefrekuensi gitu loh istilahnya gitu. Nah, terus kemudian coba deh tata bicara kita lihat lagi, kita cek lagi, udah menyenangkan belum sih ketika ketemu sama teman-teman gitu. Sikap kita suka menolong atau ringan tangan nggak sih sama teman-teman gitu. Terus kemudian atau kita lebih suka menutup diri, lebih suka sendirian, ketika dimintain tolong juga kita males-malesan misalnya kayak gitu. Dan ini juga mungkin akan ketika kita menjadi minoritas ya Kak Elvina, kadang banyak juga problem orang merasa seperti dimanfaatkan sama teman-temannya. Jadi karena kita sudah punya mindset dulu, iya ya saya minoritas, gimana caranya supaya saya bisa menarik teman-teman saya tuh mau temenan sama saya. Akhirnya dia rela untuk melakukan apapun, dimanfaatkan ketika ada tugas, kamu aja ya yang ngerjain. Oh ya udah deh, yang penting aku punya teman, yang penting ada teman yang mau ngobrol sama aku. Nah ini nggak bagus gitu. Jadi lupakan pemikiran bahwa Anda adalah seorang minoritas, Anda harus berusaha mati-matian untuk punya teman yang oke, untuk bisa disukai dengan orang-orang di sekitar Anda. Jadi bersikaplah natural aja gitu. Bersikaplah natural, bersikaplah seperti biasa. Kita ramah biasa, nggak perlu sampai berlebihan atau lebay gitu kan. Terus kemudian pola pikir kita sehat dulu. Kita bawa mood kita dalam suasana yang positif, pikiran yang positif gitu. Ini tentu akan menarik teman-teman atau pergaulan yang sefrekuensi, yang sehat juga gitu. Jadi teman-teman yang bukan didapatkan dengan kita beli teman, tapi teman-teman yang datang dengan sendirinya dengan tujuan yang tulus kayak gitu. Mantap. Benar-benar. Karena di kampus saya juga ya benar sih Kak, karena kayak di kampus saya juga sendiri kan minoritas juga ada, khususnya mungkin teman-teman yang teman-teman yang memang asli dari Jawa sendiri ya. Nah, cuman ya itu puji Tuhannya kita untuk di kelas saya sendiri, di angkatan kita sendiri mencoba untuk kita tuh nggak membanding-bandingkan ini dia yang aslinya dari sini, ini dia yang sukunya dari ini. Jadi kita memang sama-sama bergabung seperti itu sih Kak. Akhirnya juga tetap berjalan dengan lancar, dengan mempunyai pertemanan yang baik juga kayak gitu Kak. Itu berkah banget ya Kak Elvina kalau punya lingkungan yang seperti itu ya Kak ya. Jadi kita nggak perlu berusaha keras juga ya untuk bisa menyatu ya. Iya, suatu poin yang plus sih Kak untuk di lingkungan kita sendiri seperti itu sih. Dan masalah perbedaan agama juga nggak menjadi masalah ya Kak Elvina ya. Sampai saat ini kita nggak ada perbedaan agama ataupun suku ataupun asalnya dari ini nggak ada sih Kak. Kita semua masih menyatu, masih bersama-sama kayak gitu sih. Poin plus banget ya. Iya. Kak, ada yang komentar lagi. Kayaknya ngefans banget sama Kak Elvina. Boleh dibacain Kak komentarnya? Aduh, ini tadi wah terima kasih katanya. Kemudian masih dari Kambing Batak lagi. Elvina tambahin kopi dikit dong, manisnya kelewatan. Manisnya kelewatan. Ayo mundur alon-alon. Mundur alon. Sekarang kita ngobrol santai untuk penutupan nih karena kurang 3 menit. Kak Elvina ini kan punya hobi menyanyi, bermusik, dan kayaknya teman-teman satu angkatan juga mirip-mirip ya hobinya ya Kak Elvina ya. Kayaknya seperti itu ya kalau dilihat ya Kak ya. Kebanyakan teman-teman hobinya menyanyi. Entah kenapa sih. Ya. Iya, karena memang berasal dari daerah yang memang suka nyanyi, atau karena memang aktif sudah biasa pelayanan di gereja, atau gimana sih Kak? Ini saya atau teman-teman nih Kak? Kira-kira. Iya, Kak Elvina dan teman-teman. Oke. Kalau saya pribadi sih mungkin karena saya aktif di gereja juga, jadi karena ikut nyanyi gitu kan, akhirnya ke bawah kayak gitu. Teman-teman juga saya lihat rata-rata juga yang hobi menyanyi, mungkin kebanyakan karena mengikuti organisasi, karena kebanyakan kalau dari kita yang dari Kak Rani sendiri lihat, kita kebanyakan itu kan yang hobinya menyanyi itu aslinya dari Kristen kayak gitu kan, maksudnya dari yang hobinya yang biasa mungkin pelayanan di gereja seperti itu, akhirnya kebawa hobi bernyanyi seperti itu sih Kak. Oke.
gitu Iya sih, nih, Kak. kita kalau di kelas gitu nyanyi-nyanyi bareng Iya, gitu ya. kalau mau penutupan tuh selalu Bikin ada yel-yel lah. sesuatu. Iya, Iya, benar. iya. Jadi Seru kangen seru itu. seru. Jadi ya sangat-sangat dirindukan gitu ya. Jadi sebetulnya apapun yang kita lakukan, Mm, buatlah setiap momen itu menjadi momen yang selalu kita rindukan dan kita nantikan ya bener sebetulnya ya banget, Kak Kak. Elvina ya. Jadi dengan gitu ketika kita mengingatnya pun kita akan jadi semangat juga gitu. Nah, Iya. ini Kak Elvina tinggal 20 detik. Ini pesan Mm, terakhir untuk teman-teman selama di masa kuliah lakukan hobi atau organisasi sesuai dengan passion Anda sehingga masa kuliah Anda bisa jadi sesuatu yang menyenangkan, tidak membosankan dan